Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Risman dari SMPN 1 Surade, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Dan perkenalkan, ibu-ibu hebat, fasilitator dan pengajar praktik saya. Yang pertama, Opianisa SPDMM sebagai fasilitator Jabar. Dan pengajar praktik saya Suci Lestari SPDGR. Di sini saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yaitu yang pertama, tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tolak ukur keberhasilan, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali atau guru mata pelajaran dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Adapun lini masa tindakan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan supaya kegiatan berjalan lancar dan menyeluruh, yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru, dukungan sarana dan prasarana, dan dukungan dari murid dan orang tua. Berikut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini kita bisa berjumpa dalam seminasi pengimbasan program guru penggerak, yaitu budaya positif. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya dalam diseminasi ini. Kemudian pada siswi SMPN 1 Surade, saya ucapkan terima kasih. Ya, di sini kita akan diseminasi. Apa itu diseminasi? Sebelumnya saya ingin bertanya, yang dinamakan diseminasi itu apa? Mungkin dari ibu atau siswa, apa itu diseminasi? Ya, Pak Opi. Diseminasi itu pengimbasan atau memberikan pengetahuan kepada pihak lain. Oke, terima kasih Pak Opi. Itu kata Pak Opi, diseminasi itu pengimbasan ya, yaitu penyampaian informasi hasil penelitian ataupun inovasi yang nanti akan ditindaklanjuti. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, bagus, terima kasih. Di sini ada filosofi pendidikan nasional KADI. Tujuan pendidikannya itu, menurut KADI itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian ada pembelajaran berpihak pada murid. Nah, ini kita pembelajaran di sini, pembelajarannya itu berpihak semuanya harus pada murid dan murid. Nah, itu paradigma baru ya.
untuk pembelajaran. Beda dengan zaman dulu ataupun kurikulum pada zaman dulu. Jadi sekarang itu ada kurikulum merdeka. Sebelumnya kurikulumnya itu dalam pendidikan menggunakan kurikulum 2013 atau yang sebelumnya masih ingat? Ada yang masih ingat? KTSP. Oke, itu. Nah, di sini ada budaya positif, disiplin positif. Yang pertama ada disiplin positif. Budaya itu yang ada di sekolah itu budaya positif itu bukan terjadi begitu saja, terjadi karena ada runtutan dari kebiasaan positif yang terjadi dari yang terkecil, kemudian menjadi disiplin positif. Di sana di sekolah lingkungan itu menjadi budaya yang positif, yaitu budaya positif tadi. Disiplin positif dan kebijakan universal yang pertama, kemudian nanti ada motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian ada keyakinan kelas juga. Nanti kita akan paparkan apa itu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu berarti segitiga, namanya juga segitiga kan, segitiga restitusi. Restitusi itu adalah pengembalian. Kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesianya, yaitu ya adalah pemulihan. Ya, pemulihan. Nanti kita simak pemulihan apa. Itu ya disebut restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nanti kita akan jelaskan. Bukan saya menggurui, tapi kita di sini saling berdiskusi ya, saling berdiskusi, sharing apa itu 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol terhadap siapa nanti. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita di sini harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia ada berapa macam. Nah ini disiplin positif dan kebajikan universal. Kebajikan universal itu sama dengan nilai kebaikan. Teori kontrol, ya di sini ada gaps kepalkan tangan. Nah kemudian kita lihat dulu di sini. Teori kontrol di sini hanya diri kita yang dapat mengontrol diri. Ya, jadi diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jangan mau atau dikontrol orang lain. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Tentu perilaku manusia itu beda-beda karakter. Manusia itu beda karakter. Dan dia juga mempunyai tujuannya masing-masing. Kemudian perilaku yang dia lakukan, sikap atau perilaku yang dia tunjukkan, yang dia lakukan itu pasti masing-masing mempunyai tujuan tersebut. Contohnya di sekolah kita, guru maupun siswa itu sama mempunyai perilaku. Mereka mempunyai tujuan dalam perilakunya. Karena di sini kita ambil contoh, coba dipikirkan atau diingat-ingat lagi dalam teman satu kelas kalian. Tiap orang itu pasti mempunyai perilaku ya, perilaku atau sifat yang berbeda. Intinya ya, kebiasaan yang berbeda yang ditunjukkan atau dilakukan di kelasnya sehari-hari. Nah itu masing-masing ada tujuannya, yaitu yang digambarkan dengan perilakunya. Ya, karena di kita itu banyak sekali siswa-siswi. Contohnya banyak heterogen sikap dan sifat siswa-siswi kita. Kalau saya kelompok berapa ya? Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ya kita tidak hanya menyaksikan atau menemui sifat atau perilaku yang ditunjukkan siswa ataupun kehilapan ya, tidak terlepas dari kehilapan ya kan, perilaku yang salah kita lakukan itu baik dari guru ataupun siswa itu tidak semuanya benar, karena kita sebagai manusia itu ada kesalahan, pasti mempunyai masing-masing itu kesalahan. Nah, di sini ada tips kepalkan tangan. Oke, kita kepalkan tangan. Kita
kita ilustrasikan atau simulasikan. Coba kepalkan tangannya, masing-masing berhadapan dua orang. Nah, ini games kepalkan tangan ini miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada game kepalkan tangan. Ketika yang satu dikepalkan tangan, itu kalian bayangkan di kepala itu adalah sesuatu atau barang milik kalian yang satu-satunya yang paling berharga menurut kalian. Dikepalkan. Coba berpasangan, siswinya silakan dengan temannya. Kemudian tadi kan dibayangkan ya, sesuatu yang paling berharga satu-satunya yang kalian miliki, entah itu benda ataupun orang tua ataupun cita-cita atau apapun itu. Kemudian temannya membujuk ataupun memaksa. Coba simulasikan, apakah akan kalian buka tangan tersebut, kepalanya, atau tidak? Nah, itu terjadi karena peran kontrol apa? Peran kontrol di. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu orang yang salah satunya mempunyai prinsip hidup ya. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Oke, disiplin positif. Disiplin itu adalah, ada yang tahu mungkin Bapak atau siswa? Disiplin itu tadi apa? Patuh. Disiplin itu adalah aturan. Bagus. Oke, hebat. Kemudian bertanggung jawab. Keren, bertanggung jawab. Ya, pada dasarnya semuanya disiplin itu aturan. Karena ada aturan maka kita disiplin atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti sudah ranahnya punya kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab. Tidak usah diingatkan lagi sama aturan. Karena yang diingatkan tanpa kita sadari itu nanti timbulnya kita akan merasa tidak nyaman. Beda dengan sudah tanggung jawab berarti mempunyai kesadaran diri. Ya. Walaupun mau digimanain orang lain, disuruh ataupun dibentak ataupun apapun, kalau kita sudah punya kesadaran diri maka tidak ada orang yang akan merasa dipaksa. Nah, itu hebatnya kesadaran diri. Oke, disiplin berarti tadi aturan atau bertanggung jawab ya. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kenapa setujunya, ada alasannya? Kalau tidak disiplin, misalkan kita masuk kelas telat misalkan setengah jam, masih bisa belajar nggak? Enggak apa bisa? Bisa. Oke, kenapa yang bisanya, alasannya gimana? Masih ada waktu. Tergantung guru mapel apa ya yang masuk. Ya, yang sedang belajar ketika anak itu terlambat. Dan kemudian apa konsekuensinya keyakinan kelasnya yang sudah dibuatkan, peraturan kelas atau keyakinan kelasnya. Apakah yang terlambat bisa melanjutkan atau mengikuti pembelajaran ketika dia telat? Apakah konsekuensinya yang lain? Nah, itu tergantung keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas juga itu nanti bukan hanya satu kelas itu ya, tapi bisa per mata pelajaran. Ya, oke. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa? Ada? Taat dan? Oke, betul. Taat dan patuh. Nah, ini oke. Tadi Sarah taat dan patuh.
bagus. Sudah benar ya, disiplin atau patuh. Kemudian aturan atau tata tertib. Hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti ada hukuman dan konsekuensi definisinya itu apa? Hukuman apa dan konsekuensi itu apa? Ada perbedaan menurut Bapak Ibu ataupun yang lainnya? Hukuman dan konsekuensi? Ada perbedaan tentunya ya. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kita lihat nanti. Makna disiplin. Nah, oke, sekarang makna disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu sangat susah, ya. Kenapa susah? Karena di sini belajar. Berarti kita harus terus belajar. Bukan hal yang gampang Bapak Ibu mungkin ya, disiplin. Saya juga sendiri mengakui kalau saat ini belum maksimal seperti apa yang di sini diseratkan. Kata disiplin itu sangat berat sekali, ya. Saya juga mungkin belum maksimal sebagai pengajar atau guru. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Oke, ada disiplina dan disipel. Kalau disiplina itu belajar, disipel itu murid atau pengikut. Oke. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasinya katanya harus intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, perbedaannya in dan ekstrinsik. Pak Ruswandi mungkin bisa menjelaskan ekstrinsik dan intrinsik itu perbedaannya apa? Kalau itu mulai dari diri, ya. Ya. Oke, keren Pak Ruswandi. Oke. Setuju tidak anak-anak? Setuju? Setuju ya. Oke. Intrinsik itu ya in dalam bahasa Inggris itu berarti dalam kan? Ya, kemudian ek itu dari luar. Kita balik lagi tadi dalam kesadaran diri. Nah, ini yang bagus itu motivasi intrinsik, datangnya dari dalam. Kalau datang dari dalam itu berarti ada kesadaran. Beda dengan motivasi ekstrinsik ya. Ya, ekstrinsik itu motivasi dari luar, dorongan dari luar. Belum tentu orang itu ayo ikutan ini supaya kita mendapatkan ini. Nah, belum tentu dengan apa yang kita inginkan. Ya, makanya kita harus mempunyai motivasi intrinsik dulu. Ya, itu yang paling bagus ya. Nah, kita sama-sama belajar. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian sekarang kebajikan universal. Kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Universal, universal itu berarti mencakup semua hal yang luas. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, mengontrol diri kita. Self control dalam bahasa Inggrisnya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuanmu mulia. Iya. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, ini berdasarkan makna di sini adalah pada keyakinan, bertujuan pada keyakinan kita. Di sini ada mengontrol diri, itu belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tentunya kita mempunyai tujuan yang mulia ya, berarti tujuan yang baik atas dasar keyakinan atau keyakinan itu keimanan kita.
Ya, apa yang kita yakini kan? Agama juga tergantung keyakinan kita kan? Itu beragama itu tujuannya adalah mencapai tujuan yang mulia. Oke. Kita namakan nilai-nilai tersebut, kebajikan universal tadi, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan virtues yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, ini nilai-nilai sebagai nilai kebajikan. Di antaranya ini yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tentu luas kan. Itu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nah, ini diantaranya yaitu sifat disiplin, ada bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham? Ya, oke, harus paham ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, ya, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, tujuan disiplin itu diantaranya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk karakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, itu detail atau akar dari sifat disiplin. Ya, diantaranya adalah untuk membentuk karakter siswa seperti ini. Bukan hanya siswa ya, semua manusia mungkin kalau kita disiplin, tentunya ada tanggung jawab. Nanti akan menimbulkan ini. Antaranya, selain santun ada jujur dan peduli. Ya, nah, itu adalah nilai-nilai manusia yang beradab. Kenapa manusia yang beradab? Manusia yang beradab itu berarti intinya dia mempunyai tingkah perilaku yang sangat sempurna, beradab. Orang beradab itu pasti berilmu. Beda dengan orang berilmu. Orang berilmu itu beradab tidak? Belum tentu juga kan? Ya, tergantung ilmunya itu dipakai apa. Nah, tapi orang yang beradab kita sandingkan dengan disiplin karena membentuk karakter yang ada di sini. Nah, itu berarti ini sesuai dengan adab. Seorang yang beradab. Nah, orang beradab itu berilmu dan orang berilmu itu belum tentu beradab. Jadi intinya kita harus menumbuhkan ini. Jadi guru menegur di sekolah, mengingatkan di sekolah tidak jauh beda dengan orang tua di rumah. Ketika anaknya melakukan perilaku yang kurang berkenan menurut orang tua, pasti guru juga di sekolah pasti menegurnya untuk mengingatkan. Karena guru itu di sekolah tidak ada yang anaknya terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu jadi jangan marah ya. Guru itu kan sama dengan siswa, sifat dan karakternya itu kan tidak mungkin sama juga kan? Ya. Jadi mohon kalian yang pelajar itu harusnya lebih terbuka, lebih bisa mengeksplor kan. Di sini kita dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu berpusat pada murid. Sedangkan guru di kelas itu menuntun dan memfasilitasi. Ya. Ya, betul Bapak Ibu sepakat seperti itu? Betul ya Pak Opi ya? Iya. Mudah-mudahan betul, tolong diingatkan itu saya salah ya. Correct me if me wrong. Ya. Oke, Bu Tessa, di sini ada The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan ya. Di sini ada bisa melihat ya, di antaranya peduli, rajin, integritas, rasa hormat,
keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah, ini adalah semuanya adalah dari nilai-nilai kebajikan. Ya, bisa dilihat. Ya. Kita lanjut. Nah, ini motivasi. Yang disebut motivasi itu sebetulnya apa sih motivasi? Dorongan. Dorongan. Dorongan apa? Dorongan untuk dijungkau atau dorongan apa? Kira-kira mau dilanjutkan dulu ya. Motivasi itu apa? Dorongan untuk ke arah yang lebih baik. Dorongan ke arah yang lebih baik. Betul sekali, hebat kata Pak Opik. Motivasi itu adalah mendorong seseorang untuk mengarah ke hal yang positif atau lebih baik. Jadi seseorang ingin melakukannya karena dorongan tersebut, saran tersebut adalah membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Itu motivasi. Bagaimana di kelas? Yang terjadi kenyataannya, apakah banyak motivasinya? Apakah banyak saling tidak menghormati atau gimana? Saya tanya ke siswa kenyataannya di kelas. Ada motivasi yang terjadi di kelas? Ada sesama teman, sesama siswa dan guru mungkin? Ada? Nah, motivasi ya. Nah, jadi yang terjadi di kelas itu nanti akan menimbulkan budaya positif jika warga sekolah itu saling memotivasi. Ya. Oke. Selain motivasi ada hukuman dan penghargaan restitusi. Kita lanjut. Teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Berarti ini sebagai seorang guru. Boleh saya bertanya pada Pak Mupli? Pak Mupli, Ya. boleh bertanya saya? Boleh. Untuk menjelaskan mungkin ada gambaran untuk siswa-siswi kita ya. Boleh. Sebagai seorang guru nih, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Oke, mungkin yang pertama ketika saya datang ke kelas tepat waktu, yang pertama menghargai waktu. Menghargai waktu. Menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Kalau kita bisa tepat waktu, kenapa harus mengulur-ulur? Iya, harus mengulur-ulur. Ya, Ya. makanya mungkin sebagai teladan, Ya. kita contoh kepada murid-murid bahwa sudah bisa tepat waktu. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bang Mukli. Tadi memberikan tauladan untuk murid. Saya juga sebetulnya dari diri saya sendiri ya, kalau harus jujur itu malu. Malu kenapa? Kalau saya itu suka telat. Betul tidak? Ya. Karena saya itu merasa belum sama masih belajar kan, dari disiplin belajar kan, namanya disiplin belajar terus belajar. Jadi kita akan terus belajar membuat memotivasi dari dalam diri atau intrinsik tadi supaya lebih disiplin lagi menghargai waktu. Tentunya tadi yang paling hebat itu motivasi seperti Pak Mupli itu untuk menjadi tauladan, bisa ditiru atau dicontoh oleh siswa-siswa kita. Ya, itu. Nah, ini yang pertama. Tadi pendapat Pak Mukli seperti itu. Nah, di sini ada pilihan mana yang mungkin lebih tepatnya atau yang kita rasakan kalau kita itu tepat waktu ke sekolah. Karena apa alasannya? Kita ada di sini pilihannya. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Ya, saya suka telat. Jujur saja kalau saya telat ke sekolah, karena saya suka minta izin dulu. Opi ya atau bu guru yang lainnya suka ada izin. Kenapa? Ada alasan apa? Ya, misalkan ada kendala ini. Makanya tidak ditegur ya, karena meminta memberi izin,
namanya memberitahu dulu, memberi informasi dulu, Pak saya telat ke sekolah karena ada kegiatan ini atau kendala. Ya, kalau tidak ada izin saya telat, saya sama saja dicarekan gitu. Sarwawe, jadi walaupun tidak sama kata-kata Pak Upi ya ditegur oleh atasan, dari sikap sudah kelihatan kan ya, gitu lah dicarekan. Ya, sama saja. Kemudian kita tepat waktu di sekolah mungkin karena ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Ya, saya yakin di sekolah ini Bapak dan Ibu guru tidak seperti itu, saya yakin sekali. Buat apa ya? Karena pujian dan penghargaan dari atasan itu sudah apa ya? Sudah lumrah, karena kita itu kan mendapatkan imbalan, tidak ingin imbalan dari seseorang. Ya, tidak ingin imbalan dari seseorang. Ya, itu yang lebih baiknya. Kemudian ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagimu murid. Nah, ini yang tadi Pak Mupli katakan, paparkan motivasi. Ketika seorang guru mengajar tepat waktu di kelasnya, motivasi apa yang ada pada diri guru tersebut? Yaitu yang ini, yang kerennya itu ya menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagimu murid. Nah, ini yang lebih bermanfaatnya itu menjadi teladan bagi murid. Karena apa? Karena akan menjadi amal. Ya, secara tidak langsung atau tidak kita sadari, nanti itu akan menjadi amal ketika kebaikan kita ditiru atau diamalkan oleh murid. Oke, kita lanjutkan. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku dari manusia. Kemudian ada tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai ini harus tertanam pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau kita belum bisa disiplin sepenuhnya, nanti akan tertanam pada siswa-siswi. Jadi sebagai guru juga sebetulnya ya belum maksimal juga. Iya, karena ini harus dari mulai gurunya juga, betul kan? Betul? Ya, ini kita jujur saja. 3 motivasi perilaku ini nanti akan tertanam pada siswa-siswi kita ketika sudah maksimal disiplin gurunya. Itu nanti akan tertanam sendiri. Jadi guru itu, kata istilah Pak Ruswandi itu, guru itu digugu jeung ditiru. Ya, betul. Ya. Apakah kita saat ini sudah sampai sana, Budara? Kira-kira tanggapan Budara, kita itu udah maksimal apa belum sebagai guru kira-kira? Belum sih, kalau menurut pribadi saya Pak ya. Iya. Belum maksimal. Belum maksimal. Apa? Guru yang sebenarnya. Iya, guru yang sebenarnya ya. Sekali kekurangan Pak. Iya, iya, oke, sama. Berarti kita sama ya, karena kita reflektif atau introspeksi diri sebagai guru, maka guru-guru juga terus belajar, menambah wawasan, bagaimana menghadapi siswa-siswi di kelas, bagaimana menuntun siswa-siswi ya yang berbeda zaman ya. Nah, itu makanya kita berusaha untuk memaksimalkan disiplin tersebut.
dengan terus belajar. Oke, sampai sini paham disiplin itu apa? Oke, motivasi perilaku manusia, teori motivasi sudah dipaparkan, kita lanjut. Nah, di sini ada hukuman konsekuensi. Tadi katanya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ada yang mau memberikan arahan dulu hukuman itu apa dan konsekuensi itu apa. Siapa namanya? Ya, siapa? Talia. Oke, Talia silahkan. Hukuman bersifat tidak terencana sedangkan konsekuensi bisa dibilang Iya, oke, bagus, betul, setuju? Setuju ya, keren sekali. Ya, jadi hukuman itu tidak terencana. Kemudian ada konsekuensi, mungkin ada yang lain? Konsekuensi itu apa? Oke, Nur. Kesepakatan yang disepakati, betul Bapak Ibu? Boleh tepuk tangan? Iya. Oke, terima kasih. Tadi hukuman itu terjadi karena sepihak. Sedangkan konsekuensi itu adalah aturan yang sudah disepakati oleh dua pihak. Nah, itu hukuman betul. Oke. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Nah, ini ada tindakan guru ya. Yang pasti kalian temukan. Ini tindakan guru, Bapak Ibu juga pasti mungkin ada yang pernah ataupun yang belum melakukan tindakan seperti ini. Ya, mungkin saya dari diri saya juga sendiri ini pernah melakukan tindakan yang salah sebetulnya. Ada paradigma dulu yang salah yang harus dirubah pada paradigma sekarang ini. Ya, tindakan terhadap siswa itu ada yang harus saya juga betul-betul rubah ya untuk menjadi lebih baik terhadap siswa-siswi saya. Yang pertama, tindakan guru di sini kan ada mencatat. Menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini ketika ada seorang siswa terlambat masuk kelas, di sana ada catat 100 kali di dalam buku kalimat apa kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak tersebut ketika terlambat harus mencatat berapa kali? 100 kali kan? 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Bagaimana kalau gurunya terlambat? Ada nggak? Nah, kan itu sifatnya hukuman ya. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau konsekuensi itu pasti. Kalau siswa bertanya, kumaha mun guruna misalkan telat titah naon, nah itu kan konsekuensi, ada kesepakatan ya. Nah, itu berarti di sini apa? Konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Hukuman ya. Oke, kemudian tindakan guru membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, di sini kan sudah coret-coret, ada yang sudah coret sudah sepakat. Kalau coret-coret berarti mejanya harus dibersihkan. Ya, itu konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Benar hukuman? Betul, hebat Bu Tessa. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Karena misalkan ada teman Sarah dengan Nur. Sarah lagi nulis, Nur datang ya. Jug-jug coret-coret bukunya Sarah. Nah itu wayahna menggantikan kertas tugas temannya. Ya, karena dia sudah mencoret-coretnya. Maka itu konsekuensi. Satu lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, berarti udah pada tahu ya.
Kemudian di sini ada hukuman tadi yang sudah dipaparkan oleh Tasya ya. Tadi siapa namanya? Talia. Hukuman bersifat tidak terencana, tidak direncanakan dulu. Ya, tiba-tiba terjadi. Ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari guru dan murid hanya menerima. Jadi bersifat satu arah dari guru saja kepada siswa. Karena kamu terlambat, tolong push up atau lari di lapang. Ya, terjadi satu arah. Ya. Tidak disepakati dulu, itu yang maksudnya satu arah. Kemudian tanpa kesepakatan berupa fisik maupun psikis. Berupa fisik, ya berupa fisik itu maksudnya bagaimana ini? Saya juga kurang mengerti nih, berupa fisik. Apakah boleh di sini berupa fisik itu? Ada yang mau menanggapi? Pak Opi mungkin hukuman berupa fisik itu bagaimana contohnya, Pak Opi? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Ya. Iya, tidak boleh karena kita kan sudah ada apa? HAM kan? Tidak ada lagi hukuman bersifat fisik. Tidak boleh. Ya, berupa fisik, apalagi sampai melukai. Itu sudah tidak ada hukuman seperti itu dari dulu. Ya. Oke, nah nanti kalau ada misalkan kalau sekarang di sini sampai satu suradi sudah pada hebat, pada pintar semuanya juga ya. Sudah pasti tahu, tidak akan ada menurut saya tidak ada lagi berupa hubungan seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian konsekuensi bersifat terencana atau disepakati. Umumnya dibuat oleh guru sekolah, murid menerima jika melanggar. Jadi sekolah kan sudah ada aturannya kan? Ya, jika murid melanggarnya pasti sudah tahu konsekuensinya apa yang harus dilakukan kan? Seperti yang setiap hari hari Senin kita ucapkan atau kita janji ya, mengucapkan janji pada hari Senin itu ada janji siswa. Itu kan sudah ada konsekuensinya, sudah diucapkan setiap minggu pada hari upacara. Nah, itu konsekuensi, berarti sudah disepakati. Umumnya berdasarkan data terukur. Oke, kita lanjut. Penghargaan itu adalah, ada yang mendefinisikan penghargaan apa? Penghargaan? Bu Tessa? Pemberian hadiah. Hebat. Oke, baik sekali. Terima kasih. Ada lagi? Sesuatu yang dicapai dan mendapatkan hadiah. Keren sekali, itu pemaparan dari penghargaan. Kita lihat ya. Dihukum oleh penghargaan. Oke, penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini pertanyaannya yang timbul adalah, bolehkah ya kita memberikan penghargaan ketika pembelajaran di kelas kita berlangsung kepada siswa? Boleh ya, kalau dulu boleh ya. Ya, karena saya juga sempat ya seperti itu. Kira-kira begini contohnya, saya belajar melakukan pembelajaran di kelas, ketika kuis memberikan soal pada anak tersebut, memberikan hadiah ketika nilainya paling besar. Nah, itu kira-kira penghargaan. Oke, atau misalkan ketika waktu pulang ya, ini kejadian saya sendiri memberikan penghargaan. Penghargaan ketika kita membuat kuis di kelas, pada jam terakhir saya memberikan pertanyaan. Ketika pertanyaan rebutan tersebut dijawab oleh seorang siswa, hadiahnya maka boleh keluar atau pulang duluan. Itu tindakan saya, itu penghargaan terhadap siswa. Contohnya ya, ada sifatnya penghargaan melalui
abstrak ataupun tidak langsung ya, langsung atau tidak langsung. Nah itu apakah boleh memberikan reward kepada siswa-siswi kita? Kalau di sini dihukum oleh penghargaan, ya, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah ketika kita tiap hari itu memberikan penghargaan kepada siswa yang nilainya 10 ataupun 100 tiap hari, maka nanti akan timbul sesuatu yang negatif. Bagaimana timbul sesuatu yang negatif? Misalkan, Pak, teman saya itu dikasih hadiah karena nilainya 100 ya. Sedangkan saya 90. Kenapa tidak mendapat hadiah? Tidak tahu mendapat hadiahnya itu kan tidak ditentukan. Apakah guru tersebut subjektif apa tidak memberikan nilainya kepada siswanya. Kemudian di sini contoh lainnya adalah pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Ketika kita terus-terusan memberikan hadiah kepada siswa tersebut, akan menimbulkan rasa membunuh karakter gitu ya, jadi minder orang yang tidak dikasih hadiah. Bagaimana? Tidak percaya diri. Apakah yang tidak percaya diri itu yang dikasih hadiah atau yang tidak? Nah, saya tanya langsung pada Sahra ya, yang di kelasnya pernah tidak sama guru diberikan hadiah atau penghargaan ketika di kelas. Selain rewardnya bentuknya benda ataupun yang lainnya, pernah tidak? Pernah. Contohnya apa? Dikasih apa? Penghargaan apa? Secara tidak langsung. Oh, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan itu kan penghargaan atau hadiah sih sebutnya. Bapak Ibu mohon maaf, kalau tepuk tangan give applause itu penghargaan. Penghargaan itu baik apa tidak sih sebetulnya? Jangka waktu pendek. Berarti kesimpulannya boleh-boleh saja ya, kalau tergantung keadaan dan situasi ya. Boleh tidak tepuk tangan menghargai seseorang? Boleh ya. Tapi di sini kan ada dihukum oleh penghargaan. Kadang penghargaan itu juga membunuh atau akan berdampak negatif. Tapi di sini menurut saya kan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tergantung situasional, tergantung keadaan. Tidak ada salahnya ketika kita melakukan situasinya harus lihat dulu memberikan penghargaannya pada waktu kapan. Contohnya begini, saya menyuruh anak misalkan membelikan sesuatu. Membelikan sesuatu boleh kan kita memberikan hadiah atau imbalan ya. Sebutnya imbalan, kata kasarnya ya, imbalan. Nah itu kan penghargaan, menghargai kan sebetulnya. Betul apa tidak menghargai seseorang? Kita misalkan guru tolong belikan ini. Kan kita memberikan sesuatu, boleh tidak Pak Opik, dibenarkan apa tidak itu seperti itu. Kalau kita menyuruh anak membuat ke fotokopian misalkan contohnya, dan kemudian kita memberikan hadiah, misalkan memberikan imbalannya uang lah misalkan begitu, baik apa tidak sebetulnya? Boleh saja ya. Berarti itu tergantung keadaan. Boleh saja ya. Nah ini yang belum terpecahkan sebetulnya. Oke, kemudian di sini penghargaan tidak efektif. Nah, di sini ada penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan yang tidak efektif. Contohnya gini mungkin ya, penghargaan yang tidak efektif. Kita di kelas itu setiap siswa di akhir semester itu kan menerima nilai atau rapot ya.
kalkulasi dari nilai semua mata pelajaran. Nah, mungkin sekarang tidak ada peringkatan ya, peringkatan ranking 1, 2 atau 3. Kalau dulu kan ada ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Sama kan itu yang dinamakan penghargaan kan? Bagi peringkat 1 itu berarti nilai yang paling tinggi di kelasnya. Tapi itu disebut tidak efektif. Karena apa? Nanti akan berdampak membunuh karakter yang lain. Bagaimana kalau di ranking 1 sampai semuanya? Kita misalkan muridnya ada 31 ya. Ranking 1 sampai 31. Bayangkan ketika anak yang mendapatkan peringkat terakhir akan bagaimana perasaannya ketika itu terjadi? Akan merasa gagal, betul kata Pak Opik. Nah, itu akan kehilangan kepercayaan diri. Mungkin nanti motivasinya juga akan kurang ya. Karena saya gagal. Udah percuma belajar, oke, orang mah ranking terakhir. Kan seperti itu ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat kita. Ya. Nah, itu penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Jadi setuju ya. Boleh atau sah saja kita memberikan penghargaan, tetapi kita harus lihat situasi dan kondisi. Ya, tidak seharusnya di kelas terus-menerus. Bukan hanya di kelas saja ya. Jadi di kelas itu penghargaan itu tidak efektif. Ini hanya ruang lingkup di sekolah atau di kelas. Tapi kita menghargai seseorang itu kan, ini kan penghargaan, bukan hadiah kan, tapi penghargaan. Tentu saja kan yang namanya penghargaan itu betul sekali sangat positif. Apalagi kita diajarkan saling menghargai. Ya, itu situasional sekali. Kita butuh atau harus menghargai seseorang, itu penghargaan. Kita lanjut. Restitusi. Nah, tadi restitusi kita menuju pada restitusi. Tadi ada yang masih ingat restitusi itu apa? Ada yang mau menanggapi restitusi itu apa? Memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Oke, tepuk tangan buat Pak Opi. Terima kasih Pak Opi. Nah, itu anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang mau menambahkan? Restitusi selain apa tadi Pak Opi? Saya lupa Pak Opi. Memperbaiki kesalahan. Ada lagi? Restitusi itu apa? Mengembalikan. Ada kan di situ ya? Mengembalikan. Mengembalikan pada apa? Ya, tadi mengembalikan identitas diri seseorang itu menjadi karakter dirinya yang lebih baik. Jadi yang salah menjadi benar. Asalnya benar, berbuat kesalahan. Nah, kita kembalikan supaya dia benarlah lagi setelah membuat kesalahan. Oke, nah itu restitusi. Mengembalikan pada kebenaran, itu restitusi. Oke, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan tindakan, mana yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu seharusnya lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Nah, oke, berarti ini seorang guru. Kira-kira tindakan mana yang akan Anda lakukan ketika murid Anda melakukan kesalahan? Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi bagaimana tindakannya ketika ada anak atau siswanya melakukan kesalahan? Ada yang mau menanggapi mungkin? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Ya, yang kedua berarti mengatakan kamu seharusnya tahu. Ya,
bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ya, oke. Karena di sini kan kamu seharusnya tahu. Ya, ada penekanan tidak di sana. Kamu seharusnya tahu, ya, gitu ya. Karena kamu udah gede, mainnya tenyaho, anu beneran salah gitu kan. Nah, di sana masih ada penekanan ya. Kita lihat selanjutnya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ya. Oke, jadi kita tahu ketika ada guru ya ataupun seseorang praktisi pendidikan atau disebut ya tadi guru itu melakukan aksi-aksi yang seperti ini, nanti dampaknya menjadi anak yang gagal, ya. Jadi akan berdampak pada anak, mungkin terhadap psikis anak itu merasa dirinya gagal, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi, menciptakan kondisi atau tadi mengembalikan. Ya, asalnya benar, dia melakukan salah, lalu dia dikembalikan dengan cara apa? Nanti ada tahapan-tahapan atau cara-caranya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalsam-Gosen, ya, itu menurut Kalsam-Gosen 1996. Kemudian restitusi bukan menebus kesalahan. Ya, jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu berarti tadi lebih ke konsekuensi atau hukuman ya. Karena kalian berbuat salah harus ditebus kesalahannya. Katanya lari misalkan. Nah, itu contohnya bukan seperti itu restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menawarkan. Jadi di restitusi itu di dalamnya itu menawarkan, bukan paksaan. Contohnya, kunaon kamu berbuat seperti itu, ya. Jadi memaksa ya, kuduna maulah kitu, batur kerdiuk diganggu. Nah itu paksaan ya. Contohnya seperti itu. Karena di sini restitusi itu adalah tawaran, mengajaknya, menanyakan alasannya dia berbuat kesalahan itu kenapa, kita tanyakan dulu. Kemudian kita tawarkan. Kalau berbuat seperti itu baik apa tidak? Kita beri gambaran yang baik dan yang dibuat kesalahannya itu. Apakah kesalahannya itu lebih baik atau tawaran yang lain yang kita tawarkan yang lebih baik kepada anak tersebut. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi itu mencarikan solusi. Ya, oke. Iya, betul seperti itu. Kita bisa lebih introspeksi. Jadi dari guru juga mungkin ketika siswanya melakukan kesalahan, nah kita nanti akan menawarkan, bertanya kepada siswanya, apakah yang dilakukan itu sudah baik, benar apa salah? Ya, kita menanyakan dulu kan sebagai guru di sini. Nah nanti menurut kalian benar apa salah? Kalau menurut kalian benar seperti itu, mangga, misalkan. Karena di sini kan tawaran. Ya, tawaran. Apakah nanti guru? Kan guru itu menuntun ya, menuntun. Guru itu menawarkan yang baik, tidak mungkin yang tidak baik. Itu guru menawarkan. Kalau dia itu menuruti atau mengambil tawaran yang baik dari gurunya, maka dia akan merubah dirinya sendiri. Kalau dia tidak mengambil tawaran yang baik, pasti dia tidak akan
nurut ya, tidak akan mengambil tawaran yang baik ya, nanti tindakannya kumaha maneh kayak gitu. Nah ya terserah. Nah itu kan tuntunan, sebetulnya menawarkan, guru itu sudah menawarkan, menuntun kalian itu ke arah yang lebih baik ya. Betul Bapak Ibu, tidak ada anaknya yang terjerumus ke dalam hal yang negatif. Semua keinginan guru itu sebetulnya dasarnya bukan pintar atau kudu menang juara hiji, tidak. Semuanya tadi akan menuntun pada kodrat supaya siswa-siswi kita itu bahagia kan, betul Pak Obi? Agar bahagia ya, mencapai tujuan yang mulia. Nah itu intinya. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Oke, ada keyakinan kelas, pernah dengar keyakinan kelas? Pernah ya, pernah dengar ya. Walaupun tadi atau kemarin keyakinan kelas, dengar ya pasti. Itu sudah dengar. Ya, nanti kita akan praktekkan lagi keyakinan kelas, karena yang di kelas saya juga sendiri baru ada peraturan sekolah atau aturan kelas. Nah, kita nanti keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kita percepat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, keyakinan kelas kita sama tahu, kita lanjutkan, kita sama tahu apa yang dinamakan keyakinan. Kenapa katanya tidak peraturan saja disebutnya? Ya. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau disebutnya motor. Nah, ini gambarannya yang digambarkan nanti untuk keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas atau kenapa tidak peraturan saja dibuatnya. Nah, ini ada gambarannya. Di sini digambarkan dengan kalimat ini, pertanyaannya mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor. Aturannya kenapa? Itu aturan siapa sih? Aturan siapa? Siapa sih yang membuat aturan? Hah? Pihak apa ini yang membuat aturan ini? Mengapa memiliki peraturan? Di sini ada peraturan tentang mengendara. Siapa sih yang membuat aturannya? Pemerintah, diatur dalam undang-undang. Ya. Kalau kita tidak sadar, ya tentu kita kan yang tidak biasa pakai helm, ngaganggu kan abu kayak acut-acutan pakai helm gitu kan. Nah, ini gambarannya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Yang keduanya pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, yang pertama tujuannya untuk apa sih pertanyaan ini? Untuk mencapai apa? Pertanyaan yang timbul di sini nomor 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kan contohnya peraturan. Perbedaan kita lihat peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, keyakinan itu, keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu mendekati atau di dalamnya adalah ada nilai-nilai yang disebut nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan ya, kebajikan di sini. Contohnya di sini peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini kan peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Di sini dominan kalimatnya itu kembalikan. Memerintah kan? Ya, memerintah. Tadi kalau yang tidak sadar pasti ambak, disuruh pasti ambak. Nah, kita lihat. Nah, di sini nilai kebajikannya beda kalimatnya. Kalau nilai kebajikannya itu adalah bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini kalimatnya juga perbedaannya, ada perbedaan kan, bisa dipahami ya. Di sini kembalikan barang ke tempatnya, balikin atau ke tempatnya. Nah, itu kan perintah dari seseorang. Nah, ini kalimatnya agak ke sana. Kalau ini bertanggung jawab. Nah, ini akan yang dinamakan tadi motivasi intrinsik tadi dari dalam. Berarti korelasinya atau disebutnya kesadaran diri. Kemudian ada peraturan tersebut dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang bergantian, dilarang. Nah, ini peraturan, ada ini. Selain itu, peraturan itu biasanya dominan dengan kata dilarang, jangan, atau tidak.
Iya. Nah, itu kalimat positif atau negatif. Biasanya itu perbedaannya peraturan itu kalimatnya Kalau sulit mah negatif. Ada kata not kalau dalam bahasa Inggris kan, itu kalimat negatif itu lebih ke peraturan, biasanya ada kalimat tidak atau dilarang. Nah, itu peraturan. Beda dengan nilai kebajikan. Itu yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, itu sama nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir sekolah 15 menit, itu menghormati orang lain, dalam melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Ya, contoh keyakinan kelas bisa dilihat di sini. Ya, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 8, ini keyakinan kelas 9. Dilihat persamaannya. Ada kalimat positifnya enggak? Nah, ini semuanya kalimat positif ya. Maksudnya ada kalimat negatifnya enggak? Kalimat negatif itu biasanya apa? Contohnya ada kata tidak tadi, ada kata dilarang. Kalau nanti kita yang belum membuat keyakinan kelas, kita buatkan keyakinan kelasnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang disebut kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan enggak? Banyak sekali ya, kebutuhannya banyak sekali. Apa saja itu? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita di sini garis bawahi tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, yang terbaik itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tentu kalian juga bersekolah itu belajar kan? Belajar. Nah, itu ada tujuannya nggak sekolah? Pasti ada kan? Pasti ada. Tapi maksimal apa tidak? Kira-kira akan maksimal apa tidak belajarnya? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada hasil ya. Kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Insya Allah seperti itu. Itu sudah jaminannya seperti itu. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, pasti hasilnya lebih bagus. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja itu? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, kalau yang tidak, contohnya yang sudah tidak punya, hidupnya rek naon dak ieu ripuh sengsara. Nah, itu kan sudah tidak ada motivasinya lagi. Tidak ada tidak membutuhkan lagi ketahanan hidupnya, tidak ada semangat untuk hidup. Nah, itu yang disebut survival, betul? Bu Tessa, survival ya, kebutuhan hidup itu, bertahan hidup itu. Ya, supaya bertahan itu bagaimana? Kadang kita kan motivasi itu kan sama naik turun kadang-kadang kan, tergantung keadaan situasional kan. Ya, motivasi itu ada semangat, ada ngedownnya. Nah, itu bagaimana kita menjaga ini bertahan hidup, motivasi dalam diri kita sendiri. Kemudian penguasaan. Nah, manusia itu butuh penguasaan. Apa penguasaan? Contohnya beginilah. Jangan jauh-jauh. Penguasaan itu misalkan kita belajar di kelas nih. Kan ada orang ya beda-beda di kelas, bukan underestimate, tapi ada perbedaan ya, yang niat belajarnya sungguh-sungguh dan yang niat belajarnya setengah-setengah kan. Ya, kalau ada nilainya yang tinggi, ada nilainya yang rendah. Nah, ada kan perbedaannya sifatnya di kelas itu, yang suka nilainya mendapat nilai bagus, ada yang suka nilainya kurang dari KKM. Nah, itu akan apa? Kurangnya penguasaan. Oke. Kemudian ada kesenangan, selain penguasaan ada kesenangan juga, butuh kesenangan juga. Jadi dilihat, kita itu harus bisa melihat orang itu butuh kelima ini. Ya, yang diantaranya kesenangan. Belajar wae, ada siswa yang ini contohnya di kelas. Guru lagi belajar, orang itu
asik bermain game, pura-pura keluar ke kamar mandi, lama keluarnya padahal dia main game di luar. Nah itu anak yang butuh kesenangannya bagaimana sih? Nah nanti di sini kita bapak dan ibu itu harus teori atau metode pembelajarannya supaya menyenangkan. Anak ini butuh kesenangan nih, bagaimana kita caranya memberikan itu pada anak? Itu kebutuhan ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak ada di kelas itu nguyung, menyendiri, tidak akur dengan temannya, nah ini ada kebutuhan kasih sayang. Kita lihat dulu, jangan menjudge dulu anak itu kenapa, apakah di keluarganya seperti apa. Ya kita harus melihat dulu di sananya, anak ini kurang apa. Nah itu harus sampai sana kita bisa mengenal anak itu. Jadi jangan menyalahkan anak dulu. Anak itu sikapnya begitu, sifatnya, perilakunya berbeda dengan orang lain. Nah itu backgroundnya atau latar belakangnya kita harus tahu dulu. Kebutuhan apa yang belum lengkap atau belum dipunyai oleh orang tersebut. Nah kita harus sampai sini ya Bapak Ibu Guru, kita belajar bersama-sama bisa membaca kebutuhan apa yang dibutuhkannya. Oke, kemudian 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya, saya yakin. 5 posisi kontrol ini ketika anak melakukan tindakan tidak menyenangkan atau bisa disebut kesalahan di kelasnya, ribut di kelasnya dengan temannya. Nah ada posisi-posisi yang harus diterapkan. Namun salah satunya di sini ada posisi yang lebih baik. Di antara kelima ini ada salah satunya posisi yang lebih baik. Oke. Nah, nanti saya paparkan, kita share di sini. Nanti boleh, karena waktunya sudah mepet, kita share nanti PPT-nya ya, supaya lebih detailnya dibaca nanti dipelajari. Yaitu yang pertama penghukum, kemudian ada teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan yang satu lagi adalah manajer. Iya. Ya di sini adalah posisi kontrol yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu karena saya sudah baca di sini ada manajer itu paling baik tadi semacam restitusi yang mengembalikan pada karakter anak yang lebih baik itu ada di posisi manajer. Ya mungkin itu Bapak Ibu ada tanggapan atau pertanyaan dari siswa atau dari Bapak Ibu guru. Paham sampai sini mungkin? Ya, mohon maaf saya bukan menyampaikan bukan mamatahan ya, bukan ya. Mohon maaf ini hanya kita sharing saja. Oke, itu Pak Opi atau yang lainnya Pak Ruswandi mungkin ada tanggapan Pak Rus? Nggak ada? Oke, terima kasih. Oke, nah itu saja mungkin untuk hari ini untuk budaya positif mungkin ya. Terima kasih ya untuk segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika kurang berkenan. Tolong kita saling berbagi, jangan dipendam di hati ya. Ngomong saja langsung, karena kita di sini siswa ataupun guru sama saja. Ketika ada yang tidak mengenakan di hati ucapannya atau kelamaan ataupun apa saja ya, telat masuk kelas. Siswa misalkan ada komplain ke guru, silakan terbuka saja ya, jangan dipendam. Nah itu saja mungkin, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, tidak luput dari kekurangan dan kelebihannya itu bukan dari saya ya. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi, mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru ya. Sekali lagi saya ucapkan hatur nuhun yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan rencana dan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Tujuan kesepakatan kelas yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang efektif antar siswa dan guru. Yang kedua, menumbuhkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Adapun langkah-langkah kesepakatan kelas
Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis yang akan dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa membahas hasil kesepakatan kelas yang disetujui, kemudian siswa menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan untuk dijadikan keyakinan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8H, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Ada yang sudah tahu tujuan atau fungsi kesepakatan kelas? Tahu? Angkatkan tangannya. Tujuannya dibuatkan keyakinan kelas itu untuk apa? Ada yang tahu mungkin? Jenab? Ya, tujuannya apa? Ada yang tahu? Saya? Apa? Keyakinan kelas itu dibuat untuk apa? Kenapa? Ya, tujuannya itu di sini ada untuk menciptakan saling pengertian dan saling menghormati. Itu lebih tanggung jawab. Itu nanti kita karena saya bukan wali kelas 8H ya, berarti kesepakatan atau keyakinan kelasnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kalau dibuatkan keyakinan, kalau sudah dibuatkan keyakinan berarti setiap pelajaran bahasa Inggris berarti kita harus sepakat. Harus sepakati apa? Keyakinan dong. Kenapa Pak tidak peraturan? Kan sudah ada peraturan sekolah atau peraturan peraturan kampus dan keyakinan itu berbeda ya. Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu? Peraturan itu apa? Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Maksudnya peraturan itu nanti jika melanggar berarti kalian mendapat konsekuensi. Ya. Kalau keyakinan kelas nanti kita sepakati bersama nanti supaya kita meyakini bahwa peraturan tersebut, kesepakatan tersebut ikhlas atau sadar supaya tidak dilakukan, atau kita nanti keyakinannya akan tumbuh dalam diri kita itu adalah rasa sadar. Rasa sadar itu nanti muncul nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja contohnya? Rasa bertanggung jawab, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Sampai sana paham? Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan membuat keyakinan kelas, saya ingin tahu dulu dari siswa 8H, siswa siswinya tentang impian kelasnya seperti apa. Acungkan tangan jika ada yang mau menjelaskan impian saya ini Pak di kelas itu. Harapan saya di kelas itu seperti ini. Nah, acungkan tangan siapa yang mau angkat tangannya. Hah? Silakan. Nah, itu siapa namanya? Ya, oke. Silakan. Apa harapannya? Sebelum masuk pelajaran pertama, tidak ada satupun sampah di kelasnya. Oke, bagus tidak? Bagus tidak? Tepuk tangan. Itu satu contohnya. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Berarti kalau tadi masuk kelas itu di kelas itu sudah tidak ada sampah. Berarti kelas tersebut bertanggung jawab. Nah itu nanti salah satu tujuan dari
pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak usah disuruh lagi kan. Kalau disuruh itu biasanya kalau tidak sadar, tidak yakin dalam dirinya, itu biasanya tidak enak ya kalau diperintah sama orang. Nah kalau sudah sadar bertanggung jawab, nah itu akan sadar sendiri. Oh kita itu baiknya seperti ini, melakukan kebaikan itu sudah tahu dalam dirinya apa yang harus kita lakukan. Oke, itu salah satunya. Yang kedua ada lagi mungkin sebelum kita lanjutkan. Ya, Jenab, silakan. Tidak ada yang berisik saat guru masuk, Pak. Gimana? Gak apa-apa, sok aja. Sudah tidak ada yang berisik di saat guru masuk. Oh, tidak ada yang berisik pada saat guru masuk. Karena apa? Karena apa? Kalau kelas kita sedang belajar, kalau berisik itu akan apa akibatnya? Akan terganggu. Setuju dengan Jenab? Boleh tepuk tangan buat Jenab. Ya, itu kan kalau berisik nih, ada yang ngobrol kan di kelas ya. Kalau disuruh ditegur sama guru, biasanya apa? Akan nurut apa tidak? Ya, nurut kalau sadar ya, sadar bahwa kita itu tapi belum sadar kan akan merasa tidak enak juga kan. Nah, walaupun kita melakukan kesalahan. Itu maksudnya nanti untuk menimbulkan nilai-nilai rasa takut. Oke. Nah, saya nanti menyiapkan kertas di depan dan sticky notes untuk kalian menuliskan harapan kalian. Ya, nanti keyakinan kelasnya kita pilih salah satunya. Cuman contohnya begini, nanti kita langsung saja membuat keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya jangan buang sampah sembarangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata not atau jangan atau tidak, itu kalimat negatif. Nah, kita ubah ke dalam kalimat positif. Setuju? Berarti kalau kalimat positif itu tidak ada kata notnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti jangan, tidak, itu tidak ada. Berarti contohnya tadi jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalau kalimat positifnya seperti apa? Ya, terus sudah pada tahu. Ya, silakan saya siapkan dulu. Ya, nah ini kesepakatan atau keyakinan kelas atau kelas yang kalian harapkan. Nanti kita seleksi, sepakati bersama ya. Jadi nanti ada proses seleksinya. Kita pindahkan ke sini nanti. Ini keyakinan kelas biasanya. Jadi ada penandatangan keyakinannya, kesepakatannya. Oke, saya baca.
bacakan satu-satu keyakinan kelasnya. Untuk jangan mengambil barang milik orang lain. Berarti nanti di sini apa? Kan di sini ada jangan, berarti itu negatif ya. Negatif berarti harus ganti ya. Nanti apa sama apa? Saling menghormati. Bisa ya. Oke. Sin itu ajijah. Saya mau di kelas 8H tidak ada lagi yang mengambil barang. Nah, berarti saling menghormati. Saling menghormati ada lagi? Iya. Saling menghargai. Berarti harus ada aman kan? Ini harus aman kan? Harus aman berarti jangan ada yang kehilangan. Itu. Kemudian sayang Fadila, saya ingin ketika jam pelajaran tidak ada yang berisik. Harapannya saya harap anak laki-laki mengerti ketika sedang belajar jangan berisik. Harus berisik saat. Ya. Oke, berarti nanti kita ganti di sini ya. Berarti jangan berisik itu apa? Dan ada kata jangan itu masih negatif kalimatnya ya. Ya, jadi apa nanti kalimatnya? Apa? Apa tidak berisik di kelas apa? Tertiban. Menjaga ketertiban. Oke. Mana punya saya? Oke. Nanti tinggal rubah lagi kalimatnya. Apa? Jangan menyebut nama orang tua. Nah ini bahaya. Bully ya. Nah biasanya itu menimbulkan bully. Berarti kelasnya tidak aman. Nah ini timbulnya nanti saling menghormati. Setuju? Kemudian saya tidak ingin ada bullying ya. Seperti tadi ya sama ya. Menyebut nama orang tua sama bullying enggak? Ya sama. Saya tidak ingin ada orang yang suka mengambil pulpen. Nah, ini juga tadi masalah keamanan. Saya tidak ingin berisik ketika ada jam pelajaran. Ya sama. Oke. Bunga. Ya. Saya harap di kelas bisa selalu berkomitmen dengan baik guru maupun siswa-siswi. Bagus berarti berkomitmen. Berkomitmen itu contohnya apa? Mengerjakan tugas pada waktunya, tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, ya. Sama guru juga nanti kalau tidak masuk kelas berarti ada halangan, misalkan nanti tugasnya harus masuk, ya itu berkomit. Oke bagus. Arpa Maulana keinginan saya adalah pas ini ada listriknya. Oke. Dan kalau masuk pelajaran jangan berisik dan saling menghormati dan menghargai. Oh ini perlu penerangan, betul benar? Penerangan itu nanti kita coba ngobrol di sekolah ya. Nah ini saling menghormati. Oke, jangan berisik, tadi ada sudah. Oke, kira-kira saya harap siswa kelas 8H bisa melaksanakan pikir sesuai jadwal pikir masing. Setuju nggak ini? Setuju ya. Menjaga kebersihan. Oke. Tapi sebelum masuk jam pelajaran, saya harap kelas ini bersih. Itu sama dengan ini ya, berarti menjaga kebersihan. Oke. Diharapkan membuang sampah pada tempatnya, membayar uang kas dan tiket. Berarti membuang sampah sama tadi ada. Membayar uang kas berarti bertanggung jawab. Ya. Oke.
Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah ada tadi. Oke, saya tidak mau ada yang berisik saat jam pelajaran. Oke, berarti saling menghormati. Ya. Oke, itu sama. Udah. Keinginan saya adalah kelas ini ada listriknya dan kalau masuk pelajaran jangan berisik. Oke, sama tadi. Harapan saya adalah ingin kelas ini kata Susanti ya, Susanti lebih bagus dan apa ini tertutup jendela. Dan saat belajar tidak boleh berisik. Tadi ada kan sudah ya. Kemudian saya ingin ya oke, jadi usah disebutkan ya. Ingin. Siti Alfia, harapan saya kelas ini ingin tidak berisik dan tata tertib. Dan saya ingin kelas ini lebih tertutup. Semuanya banyaknya tentang apa? Oke, sudah terbatas semua di sini. Oke, nah itu kesepakatan yang telah dibuat. Yang pertama tadi tidak membuang sampah, itu kalimatnya negatif. Kita rubah ke positif, berarti yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa juga menjaga kebersihan. Pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya, berarti itu rasa tanggung jawab. Itu kalimat positif. Jadi buanglah pada sampah pada tempatnya, nanti timbul rasa tanggung jawab. Tanggung jawab tidak? Sadar tidak? Akan sadar apa tidak? Insya Allah akan. Oke, nah itu kesepakatan kelas, nanti kita akan buat seperti itu yang kalian buat ya, yang kalian lihat ini. Yang pertama tadi harus aman, kelasnya harus aman, saling menghormati. Oke, setuju, sepakat seperti itu? Setuju, kita buat kesepakatannya, silakan tanda tangan di depan. Satu orang.
seleksi dari semua harapan dan peraturan atau keyakinan yang kalian buat. Kita sudah seleksi di sini kan. Tadi sudah dibaca satu per satu. Nah, dan penandatangan keyakinan kelas berarti sudah disepakati karena sudah ada tanda tangan dari kalian masing-masing. Oke, untuk terakhir nanti saya meminta feedback atau umpan balik dari kalian. Ya, umpan baliknya nanti setelah saya buat dan akan saya bagikan kepada kalian. Nanti kalian isi umpan baliknya ya. Nah itu saja, ada pertanyaan sebelum kelasnya ditutup, pembuatan keyakinannya diakhiri. Sudah paham semuanya ya? Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya.